6 pemain Manchester United yang layak dicoret. Manchester United menghadapi musim panas yang krusial setelah tampil buruk musim ini. Skuad yang diharapkan bisa bersaing justru terpuruk di papan bawah klasemen. Man United finish di posisi ke-15 Premier League dan nyaris terjebak di zona degradasi. Di Eropa, mereka hanya bisa menjadi runner-up Liga Eropa usai kalah dari Tottenham. Situasi ini membuat Amorim mulai menyiapkan perombakan besar. Ia ingin merekrut pemain baru sambil melepas mereka yang dianggap tidak cocok. Chris Sutton menyebut Ruben Amorim harus berani mencoret 6 pemain. Ia menilai para pemain ini tak mampu memberikan kontribusi maksimal. Nama yang paling disorot adalah Matthijs de Ligt. Bek asal Belanda itu dianggap tak mampu menyesuaikan diri dengan permainan Man United. Selain de Ligt dan Shaw, Sutton juga mengkritik Casemiro dan Ugarte. Keduanya dinilai tak sanggup mengimbangi tempo permainan Amorim. Tak hanya itu, 2 striker muda Man United juga tak lepas dari sorotan. Menurut Sutton, Zirkzee dan Haaland belum layak jadi tumpuan lini depan. Jika saya yang memutuskan, saya akan melepas de Ligt, Shaw, Casemiro, Ugarte, Haaland, dan Zirkzee. Mereka tidak cocok dengan gaya bermain yang ingin diterapkan Amorim. Man United perlu pemain baru yang sesuai dengan filosofi pelatih. Masalahnya, saya tidak yakin mereka punya cukup dana untuk membeli pemain top. Amorim tidak akan berkompromi dengan gaya bermainnya. Untuk sukses di Man United, dia butuh pemain yang sesuai sistemnya. Pertanyaannya, apakah pemain top mau datang ke Man United dalam kondisi seperti ini? Tanpa Liga Champions, ini jurus Amorim bangun kekuatan Manchester United. Manchester United dikenal sebagai klub yang punya tradisi panjang dalam memaksimalkan talenta dari akademi. Kini, di bawah arahan Ruben Amorim, komitmen terhadap pemain muda kembali ditekankan. Pelatih asal Portugal ini melihat masa depan klub tak bisa dilepaskan dari peran penting akademi. Setelah kegagalan menjuarai Liga Eropa, Man United harus mengatur ulang rencana. Absennya tiket Liga Champions jadi pertimbangan utama dalam menyusun skuad musim depan, termasuk memberi ruang lebih besar untuk pemain muda. Amorim menegaskan bahwa pembangunan tim tak hanya bergantung pada transfer besar. Ia ingin mengembangkan pemain yang sudah ada, termasuk dari akademi, sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang. Ia sudah menyiapkan 2 skenario sejak awal, baik dengan maupun tanpa Liga Champions sebagai bekal menyusun masa depan tim. Kami selalu menyiapkan 2 rencana, dengan dan tanpa Liga Champions. Tanpa Liga Champions, kami juga tidak membutuhkan skuad yang terlalu besar. Kami bisa mengontrol skuad dengan lebih baik. Kemudian kami punya rencana, yaitu mendatangkan beberapa pemain baru, tapi rencana utama kami adalah meningkatkan kualitas tim yang sudah ada, termasuk dari akademi. Akademi itu adalah masa lalu, jadi bisa juga menjadi masa depan. Tidak bisa banyak berubah karena ada financial fair play, kami tidak bisa melakukan banyak hal, bahkan jika lolos ke Liga Champions, jadi kami sudah siap. Yang penting adalah tetap bersatu. Kami akan menghadapi kesulitan, semuanya tidak akan langsung sempurna, tapi saya bisa melihat tim ini berkembang dan itu yang paling penting. Rashford ogah balik ke MU, hanya mau gabung klub Liga Champions. Marcus Rashford dipastikan tidak akan bertahan di Manchester United musim depan, kecuali klub itu lolos ke Liga Champions, yang jelas tak terjadi. Sang winger Inggris kini memasuki titik krusial dalam kariernya, tetap berada di klub masa kecil yang makin tenggelam atau mengejar mimpi di panggung tertinggi Eropa bersama klub lain. Salah satu klub yang dikaitkan dengan Rashford adalah Barcelona. Klub Katalan itu akan bermain di Liga Champions dan pelatih baru mereka, Hansi Flick, disebut-sebut sebagai penggemar gaya bermain Rashford. Direktur olahraga Deco juga memberikan komentar positif tentang pemain 26 tahun itu dalam beberapa hari terakhir. Namun, masalah utama Barcelona tetap sama, keuangan. Apakah mereka mampu memenuhi permintaan harga yang diinginkan MU? Belum tentu. Pilihan lainnya adalah Paris Saint-Germain.
Klub kaya raya asal Prancis ini sudah beberapa kali dikaitkan dengan Rashford, terutama saat krisis internalnya di United memuncak. PSG tentu memiliki dana dan tempat di Liga Champions, sebuah kombinasi yang sangat menggoda Rashford. Rashford butuh klub yang bisa menantang di Liga Champions, sedangkan Mu butuh dana untuk membangun ulang skuad. Masalahnya, berapa klub yang sanggup dan bersedia membayar harga Rashford saat ini? Gak dulu, Ruben Amorim pastikan tidak akan jual Bruno Fernandes. Manajer Manchester United, Ruben Amorim, sekali lagi membantah kabar bahwa Bruno Fernandes akan dijual pada musim panas ini. Ia menegaskan bahwa sang kapten adalah tulang punggung setan merah dan dirinya tidak berniat melepasnya. Bruno Fernandes belakangan ramai dikaitkan dengan kepindahan dari Man United. Klub kaya Arab Saudi, Al Hilal, dikabarkan sangat berminat membawanya pergi pada musim panas nanti. Al Hilal disebut siap menggelontorkan dana sekitar 100 juta pounds untuk transfer Fernandes, dan Man United dikabarkan tertarik dengan tawaran tersebut. Dalam konferensi pers terbarunya, Amorim membantah keras rumor bahwa United akan melepas Fernandes. Ia menegaskan bahwa gelandang asal Portugal itu adalah pilar penting dalam skuad setan merah saat ini. Kehilangan Fernandes dinilai akan merugikan Man United secara besar-besaran. Oleh karena itu, Amorim bersikukuh ingin mempertahankannya. Fernandes adalah sosok yang sangat penting dalam proses pembangunan ulang tim kami. Anda bisa melihat performanya di tim kami. Anda juga bisa melihat betapa besar gairahnya ketika bermain bersama kami. Anda juga bisa melihat jiwa kepemimpinannya di tim ini. Di momen-momen sulit, Bruno selalu mengambil tanggung jawab selayaknya seorang kapten. Anthony nggak happy di MU, sempat kepikiran pensiun. Anthony sempat terpuruk di Manchester United. Tidak lagi menemukan kebahagiaan dalam bermain sepak bola, Anthony sempat berpikir untuk gantung sepatu. Pada September tahun 2023, Anthony sempat dituduh melakukan kekerasan kepada 3 orang wanita. Namun, winger asal Brasil itu tidak ditahan atau didakwa. Meski membantah tuduhan tersebut, Anthony tidak menyangkal bahwa persoalan itu mempengaruhi mentalnya. Performanya di lapangan pun ikut terdampak. Saya selalu bilang kalau ada momen-momen bagus tapi saya juga melewati momen sulit. Bukan cuma di lapangan, tapi juga di luar lapangan. Orang-orang yang pada akhirnya sangat mengganggu saya secara mental, saya melewati beberapa momen yang sangat sulit di sana yang akhirnya sangat mempengaruhi saya. Tapi saya sangat bersyukur bahkan untuk momen-momen sulit yang saya lewati ini. Sekarang saya merasa jauh lebih dewasa, lebih siap, dan lebih baik. Itu adalah momen di mana saya berpikir soal berhenti main bola. Saya tidak lagi merasakan gairah untuk main bola karena semua yang saya lewati, karena semua tuduhan dan karena saya tetap diam. Main bola selalu jadi hal yang saya senangi dan saya kesulitan ketika saya tidak merasakan kesenangan itu lagi. Saya akan selalu bicara dengan saudara saya dulu bilang, saya tidak sanggup lagi, saya tidak sanggup lagi. Dia bilang, bertahanlah sedikit lagi dan semua akan berubah. Anthony kini sedang menjalani masa peminjaman di Real Betis. Pemain berusia 25 tahun itu sudah menemukan kembali kebahagiaannya. Itu sangat rumit tapi dengan bantuan keluarga saya dan Tuhan, saya bisa mengatasinya. Saya sudah sangat bahagia di sini, ujar Anthony kepada TNT Sports. Brutal. Di depan para pemain Manchester United, Ruben Amorim bilang ke Alejandro Garnacho, banyak-banyak doa, biar dapat klub baru. Ruben Amorim menyuruh Alejandro Garnacho untuk berdoa, agar bisa menemukan klub baru dalam teguran publik di depan seluruh skuad Manchester United. Menurut Daily Mail, bos United Amorim mengadakan pertemuan terbuka di Carrington pada hari Sabtu di mana ia pada dasarnya mengonfirmasi bahwa pemain sayap tersebut bisa pergi musim panas ini.
Namun, ia sangat marah sehingga mengatakan, "Lebih baik kau berdoa agar bisa menemukan klub yang mau mengontrakmu." Dengan cara memberitahukan seluruh skuad bahwa karir dia di United telah berakhir. Pemain Argentina itu telah membuat 58 penampilan di semua kompetisi musim ini, tetapi dia vokal dalam ketidakpuasannya terhadap bagaimana dia digunakan di final Liga Eropa, ketika dia disebut sebagai pemain pengganti, dan kemudian hanya bermain selama 19 menit dalam kekalahan 1-0 dari Tottenham. Setelah itu, dia menyatakan musim tersebut sampah. Napoli dan Chelsea telah disebut-sebut sebagai opsi yang mungkin untuk Garnacho, dan United dikatakan membanderolnya hingga 70 juta pound, atau 94,5 juta dolar, tetapi tidak jelas apakah mereka akan mendapatkan nilai penuh dari pemain yang kini telah diasingkan tersebut.